Selamat, akhirnya PPPK dapat uang pensiun. Ini skemanya. Keberadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK mulai terasa di tengah kehidupan masyarakat. Pemerintah telah membuka berbagai lowongan untuk berbagai posisi bagi PPPK. Meskipun telah ada proses rekrutmen, masih muncul di benak sebagian masyarakat mengenai PPPK karena dianggap merupakan jenis pekerjaan baru. Isu yang mengemuka selanjutnya berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diterima oleh PPPK dibandingkan dengan PNS. Menjadi menarik apabila kemudian daya tarik PPPK sedikit terkurangi, tatkala berbicara mengenai hak setelah purna tugas. Hak pensiun dianggap merupakan kekurangan dari pegawai berstatus PPPK, berbeda dengan pegawai berstatus PNS, yang hak tersebut telah tercantum dengan jelas dalam UU Nomor 5 Tahun 2014, tentang ASN. Tapi apakah benar PPPK tidak berhak atas pensiun? Apabila mengacu pada UU ASN sebelum revisi, hak pensiun memang tidak diatur dengan jelas di dalamnya, dalam turunan UU tersebut yaitu di PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Namun apabila spektrum pemikiran kita diperluas, dengan menggunakan rujukan regulasi yang lain, maka pensiun dan hari tua menjadi salah satu kewajiban yang harus diberikan. Kewajiban pemberian pensiun sebenarnya telah dipayungi dalam UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Biaya untuk penyelenggaraan jaminan sosial dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja sesuai persentase tertentu dari penghasilan yang diterima oleh pekerja. Di mana frasa pemberi kerja terdiri atas perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya, termasuk penyelenggara negara. Revisi UU ASN pada tahun 2023, merupakan upaya mengharmonisasi berbagai aturan, yang sebelumnya telah berlaku termasuk di dalamnya mengadopsi semangat yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2004, tentang SJSN. Dengan revisi UU ASN tersebut, telah dicantumkan pengaturan tambahan, khususnya berkaitan dengan pemberian pensiun bagi PPPK. Revisi UU ASN hak bagi para PPPK, terbatas pada pemberian jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. Pengaturan teknis mengenai pemberian jaminan kesehatan dan jaminan hari tua, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 PMK, 05/2020, tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan PPPK, yang dibebankan pada APBN. Sedangkan bagi PPPK yang dibiayai dari APBD, pengaturan tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2021, tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan PPPK yang bekerja pada instansi daerah. Revisi UU ASN menyisipkan tambahan hak bagi PPPK, berupa adanya hak pensiun dengan skema iuran pasti. Apa bedanya dengan PNS? Skema pensiun, pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Program pensiun manfaat pasti dan 2. Program pensiun iuran pasti. Apabila ditelusuri lebih jauh, pemilihan skema pensiun yang berbeda bagi PPPK, merupakan dampak dari semakin membesarnya beban pensiun yang ditanggung pemerintah. Pemerintah mencoba mengubah skema pensiun yang diterima PNS, dengan berbagai cara, termasuk pemberian manfaat pensiun secara sekaligus. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK akhirnya akan mendapatkan hak dana pensiun dengan skema definite contribution atau iuran pasti. Hal ini ditetapkan setelah DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara atau RUU ASN menjadi UU saat rapat paripurna DPR, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Abdullah Azwar Anas menegaskan UU ASN yang akan menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014 itu mengamanatkan pemerataan kesejahteraan bagi ASN, baik PNS maupun PPPK, termasuk hak jaminan pensiun. Terkait dengan kesejahteraan, PPPK dan ASN akan dijadikan satu sistem. Mereka akan juga dapat pensiun karena ke depan sistemnya definite contribution, kata Anas dikutip dari keterangannya, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Adapun, definite contribution adalah, sebagai suatu desain pensiun yang mengharuskan pesertanya menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk diinvestasikan, dalam suatu instrumen investasi dan diakumulasikan selama masa kerja sampai dengan saat pensiun.
Dengan skema ini, pesertanya dapat membeli produk anuitas atau menerima pembayaran berkala dari saldo dananya. Manfaat yang diterima oleh peserta merupakan akumulasi kontribusi peserta selama masa kerja dan hasil investasinya. Di dalam skema ini, biaya program lebih dapat terprediksi. Skema pensiunan PPPK ini akan diatur melalui peraturan pemerintah PP. Anas mengungkapkan PP turunan dari UU ASN terbaru ini akan rampung dalam 3 bulan ke depan. Nanti akan kita beresin di PP, termasuk orang yang boleh dimutasi minimal 2 tahun. Beresin berapa lama? Itu 3 bulan, tegasnya. Sayangnya, Anas tidak memberikan kepastian terkait dengan skema pensiunan bagi PNS, TNI dan Polri. Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo berencana merombak sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua para PNS. Terutama karena rendahnya manfaat pensiun yang diterima PNS saat ini, dan besarnya beban yang dibawa APBN dengan skema definite benefit atau manfaat pasti yang masih diterapkan. Berikut terdapat 3 penyebab, mengapa beban pemerintah meningkat dalam pemberian pensiun bagi PNS. Beberapa alasan tersebut adalah: 1. Jumlah iuran yang dibayarkan oleh para PNS begitu kecil, tanpa ada penambahan yang signifikan. Meskipun terdapat komponen tunjangan-tunjangan baru yang diberikan kepada PNS, namun tunjangan tersebut tidak diperhitungkan dalam iuran pensiun yang dipungut. 2. Banyaknya jumlah PNS yang memasuki usia pensiun secara serempak. 3. Jumlah PNS baru yang diterima lebih sedikit daripada jumlah PNS pensiun. Berdasarkan realita yang ada, dan keinginan untuk memberikan penghargaan yang layak bagi PPPK, maka opsi pemberian pensiun dengan skema iuran pasti menjadi jalan kompromal antara pemerintah dan DPR dalam revisi UU ASN tahun 2023. Skema iuran pasti tidak melepaskan kewajiban pemerintah sebagai pemberi kerja dalam menanggung sebagian iuran pensiun bagi PPPK. Sehingga sumber pembiayaan pensiun bagi PPPK akan berasal dari gabungan antara iuran PPPK sebagai pekerja dan iuran dari pemerintah sebagai pemberi kerja. Apakah skema iuran pasti bagi PPPK diberikan secara sekaligus, atau bulanan sebagaimana yang diterima oleh PNS? Pembayaran pensiun, baik skema iuran pasti maupun manfaat pasti dapat dipilih melalui 2 cara, apakah akan diberikan secara sekaligus atau bulanan. Peraturan OJK Nomor POJK 60 POJK 05/2020 mengatur mengenai batasan manfaat pensiun serta mekanisme pembayarannya. Nilai manfaat pensiun dibedakan atas 2 kelompok yaitu, nilai manfaat sampai dengan Rp500 juta dan nilai manfaat di atas Rp500 juta. Dalam hal nilai manfaat berjumlah sampai dengan Rp500 juta, maka pembayaran pensiun akan dilaksanakan secara sekaligus. Sedangkan jika nilai manfaat berjumlah di atas Rp500 juta maka pembayaran pensiun dilakukan secara bulanan. Dengan adanya batasan nilai manfaat sebesar Rp500 juta, memunculkan peluang dan tantangan baik dari dana pensiun maupun dari peserta. Bagi peserta yang mengharapkan mendapatkan pembayaran pensiun secara bulanan, maka mereka akan menambah iuran yang menjadi kewajibannya, agar pada masa purna tugas nanti, telah melampaui nilai batas minimal, yaitu Rp500 juta. Sedangkan bagi dana pensiun keberadaan batas minimal tersebut, membuka peluang ekspansi pengelolaan dana melalui penambahan iuran secara mandiri. Bertambahnya dana melalui tambahan iuran secara akumulatif, akan meningkatkan imbal hasil, serta mengurangi risiko investasi atas dana yang dikelola dana pensiun. Pada permulaan terbentuknya dana pensiun PPPK, potensi pertumbuhan dana dapat dipastikan akan sangat menggembirakan. Hal tersebut didorong karena, pertumbuhan jumlah PPPK lebih besar, dibandingkan PPPK yang mengalami purna tugas. Namun apabila tidak cermat dalam mengelola dana yang diamanahkan, bisa dimungkinkan bahwa, di kemudian hari pengelolaan dana pensiun PPPK, akan menjadi sebuah beban tambahan bagi pemerintah khususnya apabila terjadi inkonsistensi skema pensiun yang digunakan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat dan terima kasih.